Pak Ahmad selaku pimpinan PKK Fajar Insani, dan saya sayangi teman-teman lain semua. Perkenalkan, nama saya Gani Wijaya. Saya angkatan 2024, lulusan LKP Fajar Insani. Izin bercerita sedikit tentang karir saya merintis dari benar awal sampai nol, dan ya alhamdulillahnya puji syukur pada Allah ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, pertama saya bercerita, awal saya tuh pertama kali saya lulus SMA, saya berpikir lulusan SMA itu mau jadi apa? Kan orang berpikir SMA tuh biasanya kuli pasar, rata-rata kan orang berpikir SMA biasanya kerjanya di toko. Tapi kita sebagai manusia kan tidak salahnya nih, kita ingin merubah nasib, merubah ekonomi orang tua, mengangkat derajat orang tua. Maka dari itu saya berpikir dan gak sengaja melihat postingan di Facebook, di akun utama di sini Fajar Insani. Saya termotivasi oleh postingan-postingan mereka, terus kerja-kerja mereka dari awal bangun kerja di sini. Terus saya berminat, terus saya mencari lokasi mana nih Fajar Insani. Terus saya mencari informasi teman saya gitu. Awal saya pertama kali itu saya meragukan diri saya. Karena apa? Saya merasa pertama kali saya tidak ada skill komputer. Setelah itu saya berpikir, apa saya harus kursus saja untuk membangun karir saya. Ternyata saya dimotivasi oleh Pak Ahmad pertama kali yang membangun semangat saya. Waktu itu saya minder, soalnya teman-teman saya itu pada pro gitu, pada lancar ngetiknya, pada wah banget di sini. Saya merasa minder, terus saya merasa tidak percaya diri. Saya dikasih tugas oleh Pak Ahmad waktu itu WP paling awal banget, dan beliau berkata saya memiliki skill, terus ngetiknya cepat, terus itu apa namanya, saya ngetiknya tuh cepat banget, terus ya walaupun 5 jari atau berapa. Terus dan sejak itu saya termotivasi oleh kata beliau. Dan sejak itu saya semangat banget untuk kursus, terus tepat waktu kursusnya di sini. Nah, setelah itu saya kursus di bulan 7, tepatnya 7 2024. Saya merintis lika-liku kursus di sini sangat luar biasa. Ya walaupun ada problem oleh teman, yaitu hal yang belum pernah ya. Kan di dunia ini pasti ada yang nggak suka sama kita ya, walaupun tak apa. Yang penting kita manusia harus berbuat baik. Kalau gitu. Nah, setelah itu kalau nggak salah saya selesai kursus selama kurang lebih 4 bulan. Saya ujian, saya bisa itu ngambis. Saya sama Mbak Ida, teman saya itu, dan Mbak Ida baru masuk kursus tuh. Saya baru masuk kursus selama 1 bulan. Saya ngambis sama dia berangkat awal sekitar jam 1 itu benar kami merencanakan untuk berangkat awal untuk belajar lebih pahami, lebih teliti lagi, terus bagaimana ini rumus ini dapatnya dari mana ya, kayak kalian ini. Terus setelah itu kami berusaha, terus kami cari-cari informasi, terus kalau dia ketemu, setelah itu kenapa kami ngambis, karena kami benar-benar mau diri kita tuh jadi manusia gitu. Kan kita ini belum jadi manusia, ibaratnya udah jadi manusia hebat, kita masih ibaratnya masih di kuku gitu, kita belum jadi manusia hebat. Nah, jadi sejak itu saya termotivasi untuk belajar dengan belajar, terus malam, terus berangkatnya lebih awal, terus ada dukungan juga dari ibu juga yang selalu menyemangati, terus guru juga. Setelah itu pelaksanaan ujian hari Minggu pagi. Nah, di situ kami ada satu problem yang dimana ada kesalahan nama Excel. Nah, kami merasa tidak nafsu makan, tidak mood karena takut. Olehnya pernah nih kata guru kami, kalau kesalahan nama sama dengan tidak dinilai atau nol. Jadi kami kayak merasa diri kami tuh kecewa gitu. Udah belajar tapi malah salah nama filenya. Walaupun orang menganggap gak penting, tapi kami menganggap tuh
kalian sangat luar biasa kalau bisa. Nah setelah itu kurang lebih berapa hari pengumuman, ternyata teman kami ada yang nggak lulus dan kami ya ada yang lulus dan ada yang nggak lulus. Kami merasa yang lulus tuh ya sesuai lah dengan berusaha kami, kerja keras kami, ada namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya mungkin yang fakta ya, orang yang jarang berangkat, terus orang yang berangkatnya telat, terus orang yang cuma ingin cari tahu aja, itu pasti gak lulus, yakin deh. Beda lagi sama orang yang rajin, terus orang yang mudah hafal, terus orang yang cekatan, terus orang yang luar biasa sih, bisa lulus. Jadi saran saya, kalian kursus di sini tuh benar-benar luar biasa. Olehnya dari pihak LKP yang lain, misalnya di kursus di BK 10, BK 14, BK 16 itu kan kursus dia ujiannya di sini nih. Jadi otomatis berarti LKP ini tuh sangat luar biasa dipandang, berarti keunggulannya di situ. Bukannya merekomendasi kursus di sini baik, tapi memang kenyataannya di sini tuh luar biasa. Kita dilatih loh, dilatih ngetik cepat nih. Kita dalam satu buku tuh harus selesai 2 jam. Tapi nggak tahu ya di LKP lain tuh gimana programnya. Nyatanya kalau nggak salah saya mendapatkan informasi ujian terakhir kemarin mungkin hari ini. Ya, setelah itu, nah setelah itu kan udah nih udah selama 4 bulan dan ini akan lulus. Nah saya mencoba mencari informasi lewat sosial media untuk mencari pekerjaan, untuk menata karir, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan panggilan pertama tanggal 14 bulan 1 untuk tes tertulis. Dan di situ kalau nggak salah ada 10 peserta, dan di sana sangat luar biasa, persaingannya ketat banget. Dan saran saya, kalau kalian nanti ujian, kalau bisa diusahain benar maksimal mungkin, sebagus mungkin, seteliti mungkin, dan kalau bisa 1 jam selesai. Karena apa ya, itu juga dihitung juga dari kalian ngetiknya, dari kalian nge-save-nya, dari kalian itu dinilai juga dari kalian sikapnya. Jadi kalian harus perfect semua. Jadi saya harap kalian lulus semua, terus kalian benar-benar proses ini harus benar apa tujuan kalian di sini, terus apa kemauan kalian di sini, terus kalian harus yakinin diri kalian gitu. Terus jadi kan tanggal 18 bulan 1 saya dipanggil untuk tes kerja nih, tes tertulis. Setelah itu 1 minggu kemudian saya dipanggil lagi, tepatnya tanggal 28 saya diberikan informasi oleh pihak manajer untuk mengikuti tes selanjutnya. Habis itu tanggal 30 saya dipanggil untuk datang ke PT Wilmar di Palembang, khususnya saya tes interview. Dan di sana saya ditanyain pengalaman Anda gimana, terus apa tujuan Anda bekerja di sini. Dan benar-benar saya sangat berterima kasih karena saya mendapatkan pertama nih pengalaman, saya diberikan kepercayaan oleh Pak Ma dan Bu Sung untuk mengajar kalian selama kurang lebih 1 bulan ini. Dan itu sangat membantu untuk saya interview, untuk meyakinkan pihak HRD untuk bahwa saya itu mampu, saya itu bisa untuk masuk di perusahaan ini gitu. Dan ya lika-liku dalam interview itu kurang lebih saya 1 jam ditanyain begitunya. Habis itu selesai, besoknya saya langsung tes kesehatan. Nah di sana biasanya tuh ya saya sholat tahajud, saya minta kelancaran pada Allah ya. Nggak secara langsung, kita sebagai manusia ya membutuhkan saran Tuhan untuk melancarkan kegiatan kita, terus untuk melancarkan karir kita. Di sana juga tes kesehatannya benar semua, dari darah, urin, ronsen, terus dari tes fisik umum oleh dokter, itu kalian dicek semua. Kalau pengalaman saya tes kesehatan itu, jadi benar-benar PT tersebut itu tidak menerima orang yang ambil ngomong dia orang sehat gitu. Nah setelah itu tanggal 10 ini, 10 bulan, tanggal 10 bulan 2 Februari ini
saya dinyatakan lulus di PT tersebut. Dan luar biasanya dari kali itunya kursus di sini nggak menyangka bahwa kursus di sini benar-benar bisa menjadi karir saya. Dari awalnya saya tidak tahu apa itu komputer, apa itu situs-situs komputer, dan saya kursus di sini juga tahu luar biasa banget. Saya apresiasi dengan kursus LKP Fajari Sani. Memang ini rekomendasi untuk kalian di sini. Dari sini tuh. Selain itu saya berpesan kalau kalian benar kursus di sini harus benar serius, benar kalian yakin, benar kalian serius banget harus lulus. Ya walaupun memang benar sih sertifikat komputer itu sangat penting bagi kita. Walaupun orang menganggap lulus SMA gak ada pengalaman, gak ada skill gitu kan. Jadi kita harus membuktikan omongan-omongan negatif itu, kita buktikan kalau kita tuh bisa, kita tuh ada skill. Kita harus membuktikan omongan mereka tuh, kita harus buktikan bahwa kita tuh bisa, kita tuh nggak serendah itu gitu. Kita harus buktikan gitu. Jadi kita walaupun ya kalau kita diremehkan, direndahkan, kita anggap aja motivasi gitu. Motivasi semangat kita untuk membangun karir. Jadi sebentar lagi kalian kan mau ujian nih. Harapan saya kalian harus serius, kalian harus benar matengin, jangan sampai ada kesalahan. Nanti kalau udah selesai dikit-dikit lagi mana yang salah, pasti aja sih ketipuan itu kan manusiawi. Ada kalian yang tipu gitu kan manusiawi. Jadi kalian benar harus teliti banget. Terus pastinya gitu kan. Terus semoga kalian semua lulus dalam ujian ini. Terus kalian menjadi orang hebat, orang sukses lebih dari ini. Semoga kalian menjadi orang yang luar biasa. Intinya jangan meragukan diri kalian. Percayalah diri kalian itu bisa. Percayalah masa depan itu kalian harus bangun. Dan pengalaman itu bukan datang tapi kita cari. Sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada tidak apa-apa, sudah bagus kok ya. Apakah ada mau pamit untuk permohonan maaf dan terima kasih sama teman-teman? Oke, baik, tambahan saya izin pamit dan terima kasih selama 1 bulan ini telah menemani saya, dan mohon maaf apabila saya dalam mengajar ada salah kata yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Memang manusia banyak gak ada yang sempurna, yang sempurna yang hanya Allah. Intinya saya berterima kasih dan terima kasih kalian telah menghargai saya kedatangan dari benar awal saya datang sampai hari ini. Semoga kalian sukses di masa akan datang. Terima kasih. Masih kembali. Jadi ini adalah motivasi buat kalian semuanya yang akan mengikuti program uji kompetensi. Tapi anak-anakku, kalaupun nantinya ternyata kalian ini belum siap semuanya, nanti gini, kalian nggak penak, bu nggak penak, kok bilang nggak siap, tapi padahal aku pun memang benar-benar belum siap. Jujur aja ngomong, bu aku memang belum siap. Karena apa? Karena saya belum menguasai dunia. Tapi kalau memang kalian sudah siap dan dengan jemblengan itu sampai siap, monggo kita jalan. Mau 10 orang pun kita jalan, tapi kurang dari 10 kita tidak bisa. Ya. Jadi kalau memang sudah siap, kita lakukan tanggal 23. Tapi kalau memang belum siap, meskipun kalian itu masih tetap akan dimundurkan karena nunggu siapnya kalian. Ingat, meskipun kalian punya duit, kalau bisa kita hanya sekali langsung selesai. Jadi kita tidak munafik ya. Pada dasarnya manusia itu punya kesempatan masing-masing rezeki masing-masing. Ada yang sekali lulus, ada yang 2 kali baru lulus, ada yang 3 kali pun baru lulus. Kita nggak usah kecil hati karena di dalam melaksanakan kegiatan itu seperti yang dikatakan Kak Gali, mungkin Kak Gali hanya bisa pada saat memberi nama
ya salahnya. Padahal dia sebenarnya udah lupa apa istilahnya, lupa saja lah istilahnya. Padahal sudah benar karena dia grogi tadi. Jadi kemantapan diri kita itu perlu diasah. Dengan apa? Dengan membiasakan diri supaya kamu itu benar-benar saya itu menjiwai apa yang akan kamu pelajari. Kalau dulu di sekolah yang butuh kamu itu adalah sekolahan. Tapi kalau di sini yang butuh ilmu itu kamu, bukan saya atau bapakmu. Tapi kamunya sendiri yang butuh ilmu itu, sehingga kamu memang benar-benar pengen mengikuti sampai kamu finish. Kalau kamu dipaksa, alhasil ya banyak yang tidak akan lulus karena hasilnya setengah-setengah. Tapi kalau kamu menjiwai, kamu tidak suka dengan gurunya, tapi kamu suka dengan pelajarannya. Kamu tidak suka dengan pelajarannya, tapi kamu suka dengan gurunya. Itu kalau di sekolah. Kalau di sini enggak, semuanya wajib kamu sukai karena apa itu yang akan kamu lakukan dan lalui. Selisih dikit kamu lewat dari segi rumus, cara, kemudian metodenya, teknisnya, perapiannya tidak kamu perhatikan. Kamu harus satu hati antara pelajaran dengan teori dan prakteknya. Itu kalau di komputer. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa melakukan itu. Jadi bisa karena biasa. Nanti kalau sudah selesai ujian ini ternyata, Bu, aku sudah selesai dan lulus, alhamdulillah. Jangan berhenti. Kalau memang kamu bisa ngerental, rental. Kalau kamu bisa menerima jasa dari orang lain, misalnya kamu disuruh ngetik ini, ngetik itu, ambil aja. Karena yang namanya IT itu kalau tidak dipakai terus akhirnya hilang. Ya. Makanya Kak Gali ini kemarin begitu dia selesai, dia ada 2 orang sebenarnya yang bekerja ini. Yang satu ke Jepang langsung, namanya Mbak Ida. Mungkin kalian sempat ketemu atau belum ya? Sudah ketemu dengan Mbak Ida. Nah itu berangkat langsung ke Jepang. Dia sudah belajar bahasa Jepang selama berapa bulan? Selama 6 bulan. 6 bulan sebelum ke sini, ya. Jadi setelah dia selesai sekolah, kemudian dia kursus di Jogja. Padahal di Jogja itu banyak tempat kursus komputer seperti kita, bahkan lebih besar. Tapi dia tidak mau, dia ingin balik ke sini karena di sini juga ada yang kompetensi seperti itu. Maka alhasil dia belajar di sini. Mengapa Mbak Ida itu hanya 1 bulan? Tapi dia privat. Kalau privat itu lebih mahal karena dia setiap hari, nggak ada hari libur. Nggak di sini dia tempat Bu Irin, ya. Maka digenjeng, dikembot. Kenapa? Karena dia mau berangkat ke Jepang tadi. Alhasil memang orangnya pinter dan mumpuni, bisa. Tapi dia harus menjiwai. Dia sudah menguasai bahasa Jepang, bahasa apa lagi Pak? Dia bahasa Jepang, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kayaknya ada 3 atau 4 bahasa gitu yang dipelajari. Dengan biaya yang tidak kecil ya, tidak sedikit kalau di Pulau Jawa ini. Kenapa? Karena dia sudah punya komitmen pengen berusaha untuk lebih maju lagi. Dan alhamdulillah dia sana bekerja di apotik dari kasir. Lumayan lah. Ke Jepang, di sana sudah ada tempat dan tempatnya itu di apotik. Tidak susah, tidak kepanasan, tempatnya bagus. Sih, artinya dia AC dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau di apotik itu tak ber-AC, pasti obatnya banyak pada puasa. Artinya dia punya tempat. Apakah kalian termotivasi seperti itu? Sangat, ya. Saya aja yang ada di sini melihat kalian itu yang bisa melanglang buana ke sana, pengen muda lagi. Tapi ini bukan waktunya ya. Saya hanya bisa mengusahakan kalian bisa berjalan dan lulus dengan uji kompetensi yang baik, dengan nilai yang baik. Jadi itu saja pesan saya untuk adik-adik yang memang sudah siap ujian, bilang siap. Kalau belum, nanti kita rame-rame mundur setelah lepas. Oke? Tolong kawan-kawan kalian
pada hari Senin depan, Senin besok itu sudah diganti dengan Pak Nopan. Wah, dengan Pak Nopan beda dengan Bu Irin. Mungkin Pak Nopan orangnya lebih keras karena lagi lari. Jadi disiap digem. Ayo Pak Nopan terakhir. Karena Pak Nopan terakhir, ya. Oke, jadi itu silakan kalian nanti bilang sama orang tua untuk segera menyelesaikan administrasinya. Saya tunggu sampai hari ini, sebenarnya terakhir deadline ya, tapi saya tunggu hari ini. Oh Bu, ternyata saya lihat nanti, saya tanya dengan Pak Nopan itu selama 1-2 hari, Pak yang siap berapa orang? Karena Pak Nopan nanti akan berusaha itu siap ya. Oke, kita sudah ada cadangan 4 atau 5 orang dari LKPL ini, jadi 6 bisa masuk. Tapi takutnya nanti yang ditinggal itu belum ada 10 orang, jadi lama di sini. Tidak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah kamu lama di sini. Tapi yang penting kamu belajarnya benar. Ivana berapa bulan dah? Berapa bulan di sini? Tahun dulu. Ivana ini setahun. 2 kali periode ujian baru ujian. Kali ini sekali periode langsung udah. Ya. Sampai mau berapa bulan masih? Mau target berapa kali ujian? 2, 3. Nah, yang penting sudah siap dulu ya. Siap dulu, baru nanti ada kebermanfaatan. Karena kalau sudah memang benar-benar ini, karena kita berbayar sama nanti kalau kalian uji kompetensi, mau teknis komputer, mau teknisi, itu tetap sama. Biayanya 600, 300. Kalau yang kompetensi seperti ini 300. Tapi kalau kompetensinya praktek itu 600. LSK Manas pun sama. Ya. Kayak LSK jahit itu 600.000. Kalau LSK komputer desain dan lain sebagainya 350, 300.000. Paham ya? Nah, yang banyak apanya? Yang biaya coaching. Coaching itu makan biaya karena harus dibiayai. Tidak sedikit biayanya. Ya. Kalau kembali ke LKP berapa dan yang nggak usah dihitung. Yang penting sudah bayar listrik, bayar minum selesai. Bayar yang lancar. Paham? Ya, saya kira itu saja. Mohon silakan dengan Pak Mbak Irin. Kalau Mas Irin mau pamit, silakan bersalam bersama kawan-kawan dan silakan berdiri. Ya, Mas itu dia. Apa mau kasih semangat atas nama Mbak Irin? Ya, Mas tolong ambil. Sepini ya. Yang tadi punya ibu dia tahu juga. Tinggal Tunggu ya. tinggal aja ya. Mana si sebelum satunya tadi? Udah Kalian Pak? hapus. Mana itu? Apa? Ini kita kan di sini. Ini. Harga total. Oh, nggak makan. Harga total di sini. Harga total belum di sini. Iya. Kamu menyerupai Harga total belum di sini. Ini di sini. Karena gini, nanti kalau misalnya kita habis lebaran, berarti Faris siap. Ya Res ya? Aku. Oh. Ya Res. Insya Allah. Iya, dong foto lah. Foto bersama nanti ya. Apa di sini aja fotonya? Ya, foto yuk. Itu minta tolong. Minta tolong. Apa? Siapa yang bantu foto yang kesini foto bareng-bareng? Ya, foto yuk. Dua lagi tuh. Untuk tahu. Ayo, Mbak. Oh iya ya. Siapa? Ayo. Ceweknya iya, ceweknya dua ini. Ganti kita.
Oke.